Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan tausiah agama. Baik, untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yakni mari kita dengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Hamsinah. Beliau merupakan pengawas di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik, dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana di bulan suci Ramadan ini masih dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita senantiasa mengaturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita umatnya bisa merasakan hidup seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala TU Pak Edi, yang saya hormati kawan-kawan pengawas madrasah dan pendidikan agama, yang saya hormati para kasih dan penyelenggara, yang saya hormati kawan-kawan ASN, PNS dan P3K, serta para adik-adik yang PKL dan magang di Kementerian Agama saat ini. Yang saya hormati seluruh akademisi yang ada di sini, mari kita senantiasa saling memaafkan, saling mengoreksi diri. Karena kita tahu diri kita sudah baik, tapi yang masih kurang adalah bagaimana kebaikan kesucian bulan Ramadan itu yang selalu datang membawa berkah dan kesempatan emas bagi umat muslim untuk melakukan introspeksi diri. Marilah di tahun 2026 ini kita jadikan setiap detiknya, setiap denyut jantung kita sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa dan menguatkan iman. Kita sudah baik, tapi alangkah baiknya kita lebih mengoreksi diri kita masing-masing. Karena kita masih diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu, puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan diri dan lapar, tetapi lebih daripada itu, Ramadan adalah bulan yang penuh makna. Bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum. Ini adalah madrasah spiritual, di mana kita diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu,
melatih kesabaran, dan meningkatkan kepedulian sosial. Salah satu contohnya kita lihat bagaimana para dewa kita sudah melakukan kegiatan sosial kemarin dengan menyerahkan beberapa paket yang diambil dari sumbangsi kita semua. Ini adalah salah satu contoh nyata yang kita lakukan di bulan Ramadan, terkhusus di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, di setiap detiknya puasa adalah kesempatan untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang kita cari di bulan Ramadan? Salah satunya adalah mencari yang namanya ketakwaan. Surah ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah mencapai derajat takwa. Karena derajat takwa itu tidak semudah yang kita membalikkan kedua telapak tangan kita. Tapi takwa adalah barometer keimanan seseorang yang akan memancarkan cahaya kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, melalui puasa kita latih untuk meninggalkan hal-hal yang mubah sekalipun. Demi meraih keridhaan Allah, ini adalah latihan intensif untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi alangkah baiknya peninggalan di bulan Ramadan itu kita aplikasikan di bulan-bulan berikut selanjutnya. Ya. Jadi kalau ditanya mengapa takwa itu penting? Takwa itu penting karena takwa adalah bekal terbaik di akhirat. Itulah yang membedakan orang yang mendapatkan keberkahan dengan adanya yang namanya takwa. Yang kedua, takwa penting karena takwa membawa keberuntungan di dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Kemudian takwa yang kenapa penting? Karena orang bertakwa akan diberi jalan keluar di setiap kesulitannya. Jadi orang yang bertakwa, ciri-ciri orang bertakwa adalah di setiap dia mengalami kesulitan, dia mampu menyelesaikannya. Karena kita ketahui setiap hidup ini pasti ada tantangannya. Tapi orang yang bertakwa tidak banyak mengeluh, tapi dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan tidak melibatkan orang lain. Ya. Jadi itulah pentingnya takwa. Kemudian Allah berjanji bagi orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya dan baik yang lalu maupun yang telah lalu, dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini merupakan motivasi bagi kita semua, bagi umat muslim untuk berpuasa. Pengampunan dosa adalah anugerah tak ternilai yang hanya didapatkan di bulan Ramadan. Tetapi harus dilakukan dengan kesungguhan beribadah di bulan Ramadan ini. Ini adalah awal baru bagi setiap jiwa yang ingin kembali ke fitrahnya, yaitu jalan yang bersih. Di sini saya mengangkat ini sebagai momentum evaluasi diri, baik untuk diri saya sendiri maupun
para rekan kerja yang ada di Kementerian Agama, mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum evaluasi diri dan taubat. Banyak kisah yang bisa kita jadikan sebagai teladan, sebagaimana yang dicontohkan bahwa yang namanya taubat itu tidak ada yang menutup kemungkinan kita bisa bertobat, sebagaimana yang dilakukan oleh kisah Nabi Yunus alaihissalam yang bertobat, merasakan dirinya ada dosa setelah dia berada di dalam kegelapan saat ditelan oleh ikan. Di sana dia menanamkan dalam dirinya bahwa saya mau bertobat. Ada apa dengan diriku? Sehingga dia bertobat. Doa Nabi Yunus ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Asalkan taubat itu tulus, atau disebut dengan taubatan nasuha. Apabila kita bertobat dengan kesungguhan hati, maka insya Allah kita akan diselamatkan dari kegelapan dosa dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar malam yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, peluang emas bagi perbaikan diri. Sebagaimana saya angkat, temanya adalah momentum perbaikan diri. Jadi di dalam malam Lailatul Qadar adalah suatu malam terbaik untuk memaksimalkan ibadah malam, seperti sholat tahajud, membaca Al-Quran. Sebagian sudah dibahas oleh Pak Ikhwan kemarin, juga disampaikan oleh Pak Syafruddin. Sudah bagaimana indahnya orang yang membaca Al-Quran dan memahami makna-maknanya. Jadi kita tidak sekedar hanya membaca, tapi kita juga bisa memahami makna-maknanya melalui surah-surah pendeknya. Kalau saya orangnya suka penasaran, kenapa sih surah ini yang selalu diulang-ulang? Jadi saya mendalami artinya itu. Apa maksudnya ayat ini? Setiap sholat sunat ini yang dibaca. Nah itu. Jadi saya penasaran kenapa? Jadi saya cari tafsirnya. Ternyata memang ada keindahan di dalamnya. Jadi saya begitu caranya. Karena orang tua kita mulai saya kecil ke orang tua saya membaca surah-surah ini terus. Ada apa? Seperti surah Al-Kafirun. Ya kan? Kita setiap sholat sunat Al-Kafir muncul. Dalami itu maksudnya surah Al-Kafirun kenapa? Ya itu. Jadi saya ternyata memang ada keindahan di dalamnya. Apalagi bila kita memahaminya secara mendalam. Ini menurut prinsip saya, cara saya ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua yang baru-baru jadi ASN ini adalah merupakan tumpuan harapan khusus di Kementerian Agama. Mari bawa Kementerian Agama terbang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah malam Lailatul Qadar itu adalah tempat pengampunan dosa. Ya. Kemudian di bulan Ramadan ini mari kita praktekkan perbaikan diri selama di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak sholat seperti yang saya bahas tadi, memperbanyak zikir dan doa. Yakinlah bahwa doa itu pasti diterima. Yakin aja dulu, insya Allah akan terima. Ya. Yang ketiga, membaca dan merenungi Al-Quran atau mentadabburinya.
Seperti yang saya lihat kemarin yang dibahas Pak Iwan itu, saya lihat itu sangat mendalam banget. Mulai dari cara memahaminya, dalam membacanya dulu yang lancar. Itu sangat bagus itu. Makanya dikatakan Pak Suhaimi kemarin itu 1 semester mungkin bisa itu, 1 SKS. Kalau ini betul-betul dikembangkan Mbak ya. Ya, jadi setiap materi yang saya lihat disampaikan beliau-beliau ini memang perlu kita bagus untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah menjaga lisan dan perbuatan. Ini yang sering kita lupakan. Kadang kita keceplosan. Kadang-kadang berbuat, terutama saya yang suka ceplos-ceplos, saya minta maaf. Di bulan Ramadan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya di bulan Ramadan kita dituntut bisa melakukan yang namanya iktikaf atau menguatkan hubungan dengan Allah. Kenapa iktikaf ini perlu bagi yang mampu melakukannya? Karena manfaat iktikaf ini yang pertama meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah kita mungkin sudah ada tapi kualitasnya mungkin belum. Yang kedua, menemukan ketenangan jiwa. Jadi orang yang beriktikaf itu berusaha menenangkan jiwa. Yang ketiga, menguatkan tekad untuk berubah. Ini yang terpenting. Jadi bulan puasa itu kita cari bagaimana supaya bisa membekas atau berpengaruh. Kalau dalam kurikulum cinta itu apa namanya? Seperti wudhu. Kita suruh anak-anak itu wudhu, tapi kita tidak jelaskan kenapa mesti berwudhu sebelum sholat. Ya. Kalau anak itu sudah mengerti kenapa harus wudhu, insya Allah mereka akan paham. Tidak mau sholat kalau belum wudhu, atau belum mau melakukan hal-hal yang baik sebelum berwudhu, seperti sebelum mengaji harus wudhu, harus dijelaskan. Itu artinya harus membekas atau ada implikasinya dalam keseharian kita. Kita praktekkan peninggalan-peninggalan di bulan Ramadan ini. Yang keempat adalah mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Itu manfaatnya kita beriktikaf, melatih kesabaran dan kemandirian. Dengan iktikaf kita melatih diri untuk hidup sederhana, tidak terlalu bergantung pada kenyamanan dunia. Karena dunia ini kita tahu adalah tempat untuk bersenang-senang dan bersedih-sedih juga. Jangan kira di dunia ini diberi kesempatan, sudah mendapat rahmat katanya sempat, padahal itu Allah menguji. Bagaimana dia diberi kesempatan hidup lebih lama. Sedang banyak kita manusia ini tidak tahu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan umur panjang tapi digunakan untuk berleha-leha. Ya. Ini adalah langkah besar menuju perbaikan diri yang berkelanjutan. Itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana Ramadan ini berdampak dalam diri kita. Caranya gimana? Menjaga konsistensi setelah Ramadan. Yang pertama, buat target realitas. Buat target realistis. Bahwa kita harus konsisten. Apa yang saya lakukan di bulan Ramadan harus bisa kita praktekkan di bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, cari lingkungan pendukung. Nah, ini yang saya rasakan. Dulu sebelum saya jadi pengawas, yang namanya membaca Al-Quran itu bukan jarang. Mungkin saat dalam bulan-bulan Ramadan aja yang saya bisa fokus menghatamkan Quran. Tetapi saya berada di lingkungan yang
orang yang suka membaca Al-Quran. Akhirnya saya ikut yang namanya khotam Quran. Di mana di sana ada target-target. Kita harus menyelesaikan satu juz yang dibuka oleh guru kita Pak Suhaimi. Itu saya langsung bergabung di situ. Di situ saya merasakan bahwa lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Nah, ini cara menjaga konsistensi setelah Ramadan. Cari lingkungan yang mendukung. Ya. Jadi karena kita berada di orang-orang yang membaca Al-Quran, otomatis ikut membaca Al-Quran. Karena malu dong kita orang mengaji semua, masa kita ngomong sembarangan. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah setiap minggu, setiap bulan, setiap waktu saya menggunakan untuk membaca. Dan saya rasakan di bulan ini dampaknya apa? Saya lancar membacanya. Dulunya satu juz itu bisa saya baca sampai berapa jam gitu. Tapi sekarang paling rendah itu kalau surah-surah yang mudah ya, itu 20 menit saya selesai satu juz. Tapi karena itu tadi rasakan lancar. Itu yang hikmah yang saya ambil. Karena Pak Iwan dulu, lancari dulu. Setelah itu pahami maknanya. Ya, ini yang saya rasakan. Jadi adik-adik yang masih muda, mungkin ya, ada yang belum lancar, nah itu masuk di dunia khotam Quran setiap bulan. Insya Allah akan lancar, karena itu diulang-ulang, terus khatam, ulangi lagi. Jadi saya kadang Pak, kayaknya sering ada itu Pak, terdobel, karena saya target juz ini harus selesai ini. Kalau enggak mau saya pindah ke juz berikutnya, kalau belum selesai juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti Pak itu lanjut Pak. Itu bagus sekali itu untuk kita membaca Al-Quran. Ya Pak. Selanjutnya adalah cara menjaga konsistensi kita di bulan Ramadan. Evaluasi diri kita secara berkala. Apakah saya sudah melaksanakan didikan bulan Ramadan? Itu evaluasi. Jangan di bulan Ramadan emosi bisa terkendali, tapi setelah Ramadan kembali tidak bisa menahan emosi. Nah, itu kita evaluasi diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah berdoa dan istiqomah. Ini yang terpenting. Kita selalu istiqomah kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu bisa terjaga. Kemudian di sini saya juga memaparkan beberapa contoh inspirasi perubahan diri di bulan Ramadan. Kita tahu Umar adalah seorang pemimpin yang tangguh, kuat. Umar bin Khattab adalah contoh orang yang bertransformasi, seorang sahabat sebelum masuk Islam. Kita tahu Umar adalah sosok yang keras dan ditakuti. Namun setelah hidayah Allah menyentuh hatinya, ia berubah menjadi salah satu pemimpin Islam yang paling adil dan bijaksana. Jadi orang keras kalau sudah iman merasuk dalam jiwanya, disitulah kita lihat bagaimana manusia yang sejati. Ya, perubahan Umar yang drastis ini menjadikan bukti bahwa iman dan ketulusan hati mampu mengubah karakter seseorang dari kegelapan menuju cahaya kebaikan. Rahmat Ramadan dengan suasana spiritualnya adalah momen yang tepat untuk menjalani perubahan besar seperti yang dialami oleh Umar. Kemudian kisah-kisah modern yang terjadi saat ini. Sini juga saya memaparkan 3.
contoh seorang perokok yang dulunya perokok berat, tapi karena ada bulan puasa, tidak boleh merokok di siang hari. Nah, malam harinya mungkin dia bisa membatasi diri hanya sekian. Ya. Dengan adanya didikan bulan Ramadan karena tidak merokok siang hari, pelan-pelan di situ akan berubah. Dulunya mungkin 1 kotak menjadi 3 hari yang 1 kotak. Jangan langsung berhenti, Pak. Justru perokok itu kalau langsung berhenti bahaya. Karena saya banyak melihat orang perokok kalau langsung berhenti itu justru dia fisiknya ngedrop. Iya, Pak. Saya banyak di lingkungan saya itu. Yang dulunya merokok berat, langsung berhenti, langsung saya kayak orang linglung gitu. Karena dia selalu itu, ya, jadi pengaruhnya. Yang kedua, seperti yang saya rasakan, jarang membaca Al-Quran, kini menjadi lebih rajin tilawah dan bahkan hafal beberapa surah pendek setelah berkomitmen membaca Quran di bulan Ramadan. Ini yang saya alami, contoh yang ketiga ini. Karena saya berada di lingkungan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, individu yang dulunya acuh tak acuh, keras, pemarah, dan lain sebagainya, kini menjadi lebih peduli, aktif dalam kegiatan sosial setelah merasakan indahnya berbagi di bulan Ramadan. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari niat yang kuat dan upaya yang sungguh-sungguh. Ramadan adalah kita jadikan sebagai laboratorium spiritual. Laboratorium spiritual untuk menguji dan membentuk niat yang baik tersebut. Itu jadikan laboratorium spiritual di bulan Ramadan yang setiap tahunnya datang menyapa kita. Itu jadi kesimpulan hari ini. Sebelum kesimpulan, saya mau pantun dulu. Belum. Jalan-jalan kalau ke Kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Mungkin sukunya di Blitar enak, Pak. Hidup di dunia hanya sebentar. Mari bertobat dengan tekun. Satu lagi. Kain katun elok rupa. Hadiah indah dari kerabat. Masa lalu jangan dilupa. Jadikan puasa jalan bertaubat. Sudah habis, Pak. Jadi kesimpulannya, jadikan Ramadan sebagai titik balik menjadi lebih baik. Jadikan Ramadan lebih berdampak pada diri kita masing-masing. Sebagaimana kurikulum cinta harus berdampak pada siswanya. Begitu juga dengan Ramadan tahun ini, mari kita menjadi berdampak dalam diri kita masing-masing. Paham kan kalau saya berkata berdampak? Membekas. Kalau dampak banjir kan tahu ulun itu, Pak. Ya. Jadi sebelum saya menutup, semoga Ramadan ini benar-benar menjadi titik balik yang membawa kita menuju kebaikan yang berkelanjutan. Di momen ini saya minta maaf atas segala-segala hilaf. Mungkin di hari-hari sebelumnya saya sering berbuat yang tidak sesuai dengan hati teman-teman semua, kawan-kawan semua. Kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah. Karena kita diberikan kesempatan.
Lutfi tahun ini menjalani hidup Ramadannya dengan status sebagai PNS, belum beristri Pak. Jadi orang sudah PNS itu mudah mencari jodoh, tinggal memilih. Begitu juga yang perempuan. Jadi nikmati bulan Ramadan ini dengan status yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi pekerjaan yang lebih baik lagi. Saya kira cukup sekian. Minallahil musta'an walaihi tiklan. Billahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.